Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi dalam edisi Kamis 28 Januari 2021. Kita siapkan firman Tuhan, kita akan baca dari Ulangan 3 ayat 23 sampai 29. Dan tema kita hari ini merespon rasa kecewa. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami patut bersyukur di hari ini Tuhan mengaruniakan hari baru untuk kami semua. Kami menikmati tuntunan Tuhan sampai pada pagi ini. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami sehingga firman Allah ini dapat kami pahami dan lakukan di tengah-tengah hidup ini. Mampukan kami ya Tuhan, dan sahuti kami dengan kuasa dan firman-Mu saat ini, dan ampuni dosa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan 3 ayat 23 sampai 29. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tantangan Bet Peor. Amin firman Tuhan. Merespon rasa kecewa, pebali lan karosoan. Saudara-saudara yang terkasih, seorang anak belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi ulangan. Namun karena tidak teliti dalam mengerjakan soal yang sebenarnya dia tahu, maka dia mendapat nilai yang kurang memuaskan. Dia kecewa pada dirinya yang tidak teliti dalam mengerjakan soal. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan oleh Allah. Musa hanya diberi kesempatan melihat tanah Kanaan dari jauh. Bagaimana perasaan dan reaksi Musa? Kecewa, tentu. Musa telah berjuang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, namun dia sendiri tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Siapapun yang berada pada posisi Musa pasti akan merasakan kekecewaan yang sama. Tetapi respons seseorang terhadap rasa kecewa itu bisa berbeda-beda. Ada yang marah, mengumpat, memaki, memutuskan hubungan dengan orang yang telah mengecewakan, dan lain-lain. Lalu bagaimana respon Musa? Sekalipun Musa kecewa, namun dia menerima keputusan Allah. Musa tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan memukul gunung batu yang seharusnya cukup dengan berbicara saja untuk mengeluarkan air dari gunung itu. Mengetahui dan mengakui kesalahan dapat meringankan rasa kecewa. Menerima keputusan Allah membuat Musa bersedia mempersiapkan dengan baik penggantinya, yaitu Yosua. Saudara yang terkasih, rasa kecewa karena melakukan kesalahan dapat dipakai Allah untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Mengetahui kesalahan kita dan mengakuinya membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Belajarlah dari rasa kecewa yang kita alami. Jangan menyalahkan orang lain. Bangkitlah. Tuhan sedang membentuk kita
menjadi lebih baik. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di sorga. Karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti bagi kami lewat firman-Mu saat ini. Biarlah dengan firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan perjalanan hidup kami. Terkadang banyak hal yang membuat kami kecewa dalam hidup ini. Tapi di dalam semuanya itu biarlah kami meyakini Tuhan hadir dan semakin membentuk kami, semakin menolong kami untuk lebih baik, untuk lebih kuat, untuk lebih kokoh di dalam menjalani kehidupan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk perjalanan hidup hari ini. Peliharakanlah kami dengan kasih-Mu, bingkai kami dengan anugerah-Mu, dan jauhkan dari gangguan, halangan, rintangan. Kami melaksanakan setiap aktivitas-aktivitas kami dengan baik, setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Berikan kemampuan, hikmat, kecerdasan, kesehatan yang prima, semangat untuk melakukannya. Dan demi nama Tuhan, kami boleh mengerjakan dengan baik. Berkati seluruh keluarga kami hari ini, seisi rumah kami. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, belajar dari rumah. Berkati mereka semua. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kondisi sakit. Tuhan sembuhkan yang terpapar COVID-19. Tuhan pulihkan yang bergumul menghadapi berbagai situasi kesulitan. Tuhan topang dengan baik. Yang dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Yang dalam mengalami sukacita karena pertambahan usia, menikmati berkat-berkat Allah, Tuhan sempurnakan. Dalam masa-masa tua menikmati masa pensiun, Tuhan kuatkan mereka semua. Dan peliharakan kami menjalani hidup hari ini, dan senantiasa hidup ini memuliakan Engkau. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Berkati pejuang-pejuang garda terdepan. Berkati kami semua yang terus menjaga dan melindungi diri, dan kiranya kasih Tuhan kami dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan doa kami bersama. Kami naikkan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian.